Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darius Mirzakwan. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas 5D. NIM saya itu 1229 230135. Eh, di sini saya ingin menjelaskan dan memberi tutorial mengenai profit dan logic. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu profit dan logic. Nah, probability adalah dua metode statistik yang digunakan dalam regresi biner atau regresi kategori yang bertujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen biner yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, seperti iya atau tidak, sukses atau gagal, dengan satu atau lebih variabel independen. Keduanya mengubah keluar model regresi menjadi probabilitas yang berada dalam rentang 0 hingga 1, meskipun menggunakan fungsi yang berbeda. Nah, untuk probit itu sendiri memiliki arti metode regresi yang menggunakan fungsi distribusi normal kumulatif untuk menghubungkan variabel dependen biner dengan variabel independen. Nah, nilai keluaran dari model ini adalah z-score yang kemudian diubah menjadi probabilitas menggunakan distribusi normal. Nah, fungsinya itu sendiri digunakan untuk memodelkan data biner ketika distribusi normal asumsi lebih sesuai. Kemudian menerapkan fungsi distribusi normal kumulatif yang cocok jika hubungan antara variabel dependen dan probabilitas bersifat linear pada Z-score. Kemudian ada logik. Nah, logik itu sendiri memiliki arti regresi yang menggunakan fungsi logik, logistik, atau sigmoid untuk mengubah keluaran model menjadi probabilitas. Fungsi logik mengambil bentuk blok dari odds atau peluang keberhasilan dibagi dengan peluang kegagalan. Fungsinya eh, untuk membedakan probabilitas hasil biner. Kemudian sering digunakan juga karena hasilnya itu mudah diinterpretasikan sebagai odds ratio. Keluarnya berbentuk probabilitas antara 0 dan 1 dengan kurva berbentuk S. Nah, begitulah pengertian dari probit dan logik itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke tutorial. Yang pertama kita buka Ifuse, kemudian kita buka file, new, kita buka workfile. Karena kita eh, ingin mencari probit dan logik, kita ubah dulu menjadi unstructured, kemudian isi 36 karena saya memiliki 36 data. Kemudian klik quick, terus ikut. Nah, setelah seperti ini kita langsung buka Excel untuk apa? Untuk mengambil data yang kita miliki setelah diblok semuanya, kita copy, kemudian kita paste. Setelah seperti ini, kita blok semuanya. Kemudian kita rename untuk variabelnya, misalnya ada Y, kemudian ada I1, kemudian X2, kemudian yang terakhir ada X3. Nah, setelah seperti ini, kembali ke quick, kemudian estimate equation, kita masukkan rumusnya, yaitu ada Y, spasi C, spasi X1, karena kita memiliki tiga variabel, kita isi sampai X3. X2 dan metode kita ubah menjadi binary. Setelah ini, karena kita ingin mencari probit terlebih dahulu, nah kita klik probitnya, kemudian oke. Okay. Setelah seperti ini, untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini fit atau tidak, kita klik view, kita harus cek dulu goodness of fitnya. Oke. Okay. Nah, setelah begini, ada hasilnya G-square yang kita miliki ini 0,7626, yang artinya eh, data yang kita miliki ini fit karena melebihi dari 0,05. Kemudian kita lihat juga dari expectation-nya, kembali review, kemudian ada expectation, production, ya 0,5. Nah, kita lihat dari data yang kita miliki ini, ketepatan itu koreknya itu di 91,67% dan incorrectnya itu ada di 8,33%. Oke.
Baik, kita X. Karena kita mau membandingkan dengan setelah yang tadi, kita pindahkan terlebih dahulu ke Word. Selanjutnya kita mencari eh, logitnya. Karena kita ingin membandingkan antara probit dan logit itu sendiri. Kemudian masukkan rumus yang tadi, itu Y, spasi C, spasi X1, X2, dan X3. Kita ubah metodenya. Metodenya kembali menjadi biner lagi. Karena yang kita ingin mencari logit, kita klik logitnya. Nah, ini data yang kita miliki terkait logit. Jadi dari variabel X1-nya hasilnya oke, koefisiennya. Kemudian klik view, kita lihat dari apakah data yang kita miliki ini fit atau tidak. Kita cek ya. Square yang kita miliki dari data logit ini sebesar 0,5454. Yang artinya data yang kita miliki ini fit karena melebihi dari 0,05. Kemudian kita cek expectation-nya ya. Nah, juga sama, ketepatannya itu ada di 91,67% dan incorrectnya itu di 8,33%. Setelah kita memiliki data-data tadi, kita kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word untuk diinterpretasikan. Baik, langsung saja ke Word-nya. Nah, yang pertama ada probit. Dari data probit ini persamaan regresi itu berbentuk Y, yaitu mendapatkan min 99,53, kemudian X1-nya 15,56, kemudian X2-nya 4,96, dan yang terakhir S3-nya itu ada di 0,0002. Nah, ya, interpretasinya itu T atau intercept, koefisien untuk intercept adalah min 99,53 dengan nilai probability-nya itu 0,87 yang artinya melebihi dari 0,05. Sehingga intercept tidak berkontribusi signifikan terhadap Y. Nah, kemudian X1-nya itu koefisien sebesar 15,56 dengan probability-nya 0,93 dan artinya lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti secara statistik X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian X2 nilai koefisien itu sebesar 4,96 dengan nilai probability itu 0,61. Jadi juga lebih besar dari 0,05. Nah, maka artinya sama secara statistik X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian ada McFadden-nya, dari kita lihat dari R square-nya itu menunjukkan dari sini kan kita data memiliki 0,857314 menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan sekitar 85% variasi dalam data yang menunjukkan bahwa hmm, yang cukup rendah. Sisanya itu dipengaruhi oleh data-data dari variabel lainnya. Jadi model ini masih kurang sekitar 15% untuk ditambahkan pada model ini. Nah, kemudian ada LR statistiknya itu ada di 42,69. Nah, nilai ini juga tidak signifikan karena PVL itu memiliki 0,0000. Menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ini. Kemudian ada goodness of fit-nya. Nah, diketahui nilai probil Hasmer and Ramshaw sebesar 0,7626 atau C-square-nya, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah sesuai atau metode dinyatakan fit. Kemudian ada expectation-nya. Dari data observasi ini 36, model memprediksikan 91,67% dari observasi dengan jalan benar. Kemudian model lain itu memprediksikan 8,33% dari observasi. Nah, selanjutnya langsung ke logit. Nah, persamaan dari logit ini untuk dari Y-nya itu memiliki min 186,0601. Nah, eksponen itu ada dari X1-nya itu ada 82. Cara persamaan itu X1-nya ada di 28,59, X2-nya ada di 9,74, kemudian X3 ada di 0,0009. Dalam arti untuk persamaannya itu karena eksponen itu udah memiliki angka, mengalihkannya untuk mencari persamaannya menjadi X1-nya karena Y-nya tidak berubah. Jadi yang berubah hanya di variabel X-nya. Jadi X-nya itu 77,71
kemudian X2-nya 26,47, dan X3-nya 0,0009. Nah, interpretasinya adalah koefisien tidak intercept atau si koefisien intercept adalah memiliki nilai min 186,06 dengan nilai probability 0,71, sehingga lebih besar dari karena lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, kemudian X1-nya 28,59 dengan nilai probability 0,83. Nah, dalam arti tidak adanya hubungan signifikan terhadap variabel Y. Kemudian koefisien X2 adalah 9,74 dengan nilai probability 0,55. Nah, karena lebih besar juga dari 0,05, tidak ada, maka dinyatakan tidak adanya hubungan signifikan dengan variabel Y. Dan yang terakhir, X3 itu ada memiliki nilai 0,000344 dengan nilai probability itu 0,48, dalam arti lebih besar dari 0,05 juga nih. Nah, maka artinya sama, tidak adanya hubungan signifikan dengan variabel Y. Ada untuk di expectation itu ada di correct. Correctnya itu presentasi prediksi benar adalah secara keseluruhan model memprediksikan dengan 91,67% dari observasi. Kemudian incorrectnya ada persentase prediksi salah adalah secara keseluruhan 8,33% dari total prediksi adalah salah. Kemudian ada di goodness of fit-nya, karena si squares ini memiliki 0,5454, maka dinyatakan diketahui, maka dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah sesuai dengan metode atau dinyatakan fit. Kemudian selanjutnya kita membuat uji asumsi klasik. Dengan data yang kita punya, kita buka klik, kita tidak, kita pulang saja. Kembali ke file, new, file, kemudian karena kita ingin membuat nah oke, setelah seperti ini karena kita ingin membuat uji asumsi klasik, maka ini kita isi regular frekuensi. Kemudian karena data yang saya miliki itu adalah oke, selanjutnya adalah membuat uji asumsi klasik. Pertama kita buka file, kemudian new, kemudian work file. Nah, karena uji asumsi klasik, kita isinya regular frekuensi. Karena data yang saya miliki itu bulanan, jadi saya ganti menjadi monthly. Kemudian isi karena saya mulai dari Januari tahun 2021 dan diakhiri dengan Desember 2020. Oke. Kemudian kita buka empty group kembali. Kita buka Excel juga lagi. Kita copy data yang kita punya. Kemudian di copy paste. Kita blok lagi. Kita rename. Oke. X1, X2, X3. Nah, kemudian kita klik lagi. Estimate question. Kita masukkan rumusnya dari lagi, nggak apa-apa. E, C, X1, X2, X3. LS saja. Nah, ini data yang kita miliki. Untuk mencari, pertama kita membuat eh, pertama kita membuat uji normalitas. Pertama kita klik view, ada residual, kita klik histogram. Ini hasil data yang kita miliki. Setelah ini kita copy paste
kemudian kita pindahkan ke Word. Oke. Nah, interpretasinya akan saya jelaskan di akhir. Kemudian ada multicollinear. Cara membuatnya adalah klik view, kemudian kasih dua. Ini coefficient, terus validate expression factor. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita copy paste dan kita pindahkan ke Word. Untuk interpretasinya akan saya jelaskan di akhir. Kemudian ada heteroscedasticitas. Nah, kita klik view, kita open versi 2, kita klik hetero. Untuk text type-nya itu bebas. Kita copy, ini dia. Kita ambil yang atas ini, kemudian kita copy dan kita paste di Word. Oke. Dan yang terakhir ada autokolerasi. Cara membuatnya itu adalah kita klik view, versi 2, di serial correlation. Oke. Kita ambil yang atas. Oke. Setelah ini kita copy dan paste ke Word. Oke, baik. Selanjutnya adalah ke interpretasinya. Dari uji asumsi klasik ini, pertama ada uji normalitas. Nah, diketahui nilai probability dari data tersebut adalah 0,106. Ya, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Baik, selanjutnya ada di uji multikolinearitas. Itu diketahui VIF itu variabel sebesar 0,009 untuk variabel X1-nya. Kemudian 4,97 untuk variabel X2 dan 5,59 untuk variabel X3. Karena lebih besar dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas atau asumsi uji multikolinearitas tidak terpenuhi. Kemudian ada heteroskidastisitas. Interpretasinya adalah diketahui nilai probability of R square sebesar 0,0001 dan jadi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terjadi heteroskidastisitas atau asumsi uji heteroskidastisitas tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir ada autokolerasi. Nah, diketahui nilai probability C square sebesar 0,001 karena lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak lolos uji autokolerasi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya berikan tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.